Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Balik lagi bersama saya Nurul Hadi Pauci di channel Ngapakpedia. Oke, teman-teman. Jadi tadi saya sudah share informasi di saluran WA Ngapakpedia ya berkaitan dengan validasi info GTK bulan Juli dan Agustus. Tapi mungkin dari teman-teman subscriber YouTube Ngapakpedia ada yang belum follow saluran WA-nya, sehingga saya sengaja share juga informasinya di YouTube. Oke, jadi mari kita bahas berkaitan dengan info-info yang saya sampaikan di saluran WA ini. Yang pertama yang berkaitan dengan tanggal validasi bulan Agustus ya. Yang pertama adalah penarikan data bulan Agustus akan dilakukan ya tanggal 10 Agustus pukul 18.00. Artinya jelas validasi Agustus dimulai, data per 10 Agustus jam 18.00. Jadi artinya kalau kalian, ada perubahan, pergantian guru atau apapun ya di bulan Juli dan Agustus, sebaiknya teman-teman sinkron sebelum tanggal 10 Agustus, teman-teman. Nah, ini berarti artinya kalian wajib sinkron ya. Jika ada perubahan, wajib sinkron jika ada perubahan data ya, atau ada data belum terbaca dari Juli gitu teman-teman. Jadi misalnya buat kayak Bapak Ibu guru saya kan yang bulan Juli belum valid nih, ternyata sudah ada cut off untuk bulan Agustus. Nah, jadi kalian harus sinkron lagi tuh ya, agar datanya terbaca sebelum tanggal 10 Agustus. Jadi saran saya, teman-teman sinkronlah sebelum tanggal 9 atau paling lambat tanggal 9 lah ya, teman-teman. Tapi ya, tapi jika bulan Juli guru sertifnya sudah valid semua dan tidak ada perubahan, maka tidak wajib sinkron lagi karena data yang akan dibaca untuk validasi Agustus adalah data terakhir di bulan Juli. Jadi udah otomatis akan ikut seperti bulan Juli. Kalau teman-teman tidak ada perubahan, misalnya kemarin sudah valid semua, ya udah saya nggak harus sinkron lagi gitu teman-teman, tinggal nunggu validasi. Tapi kalau memang kalian ada perubahan data dan harus sinkron, ya lebih baik sinkron, seperti itu ya. Itu info pertamanya. Kemudian sebenarnya info pertama itu sudah mengcover juga informasi di poin kedua ya. Yang kedua yaitu berkaitan dengan validasi untuk bulan Juli susulan berbarengan dengan validasi Agustus, artinya rapel ya. Rapel ya teman-teman, seperti guru saya tuh kan belum valid sampai sekarang. Nah, nanti ketika di validasi Agustusnya itu valid, maka ini bebarengan dengan bulan Juli susulan. Jadi buat teman-teman yang belum valid dan ada perubahan data sehingga datanya sekarang menjadi valid ya, dan, ini artinya bisa dirapel ya. Ya ini udah jelas lah ya, bagi yang belum valid bulan Juli akan dirapel. Dirapel validasinya ya, validasinya dengan Agustus. Bukan duitnya, karena ya kalau berkaitan dengan cair atau tidaknya ya, Juli bisa dirapel jika pembelajaran yang kalian pegang belum terkunci oleh guru yang terbit SKTP di bulan Juli. Kalau saya nih, semua gurunya belum valid semua, jadi kemungkinan akan dirapel semua. Tapi kalau teman-teman yang misalnya kemarin ada perbedaan ya, ada satu guru yang udah valid, kemudian jamnya salah salah input gitu ya, salah input harusnya gurunya yang belum valid malah dikasih ke guru yang valid. Nah itu
bisa jadi bermasalah tuh teman-teman. Intinya kalau jamnya udah kekunci, itu nggak bisa dikasih ke guru lain yang bulan Julinya, gitu. Jadi, di bulan Agustus ya mungkin cairnya cuma satu gitulah teman-teman ya. Jadi seperti itu poin yang kedua. Poin yang ketiga, nah ini dia poin yang ketiga cukup penting juga, ya. Perhitungan kebutuhan guru baru dapat dilakukan setelah tanggal 31 Agustus 2026, artinya data rombel dianggap sudah final. Nah, ini menurut saya memberikan gambaran bahwa rombel belum dikunci sampai akhir Agustus ya. Sepertinya tim Info GTK juga menyadari bahwa untuk rombel siswa itu belum bisa lengkap semua ya. Jadi dengan hal ini maka dapat disimpulkan bahwa rombel itu belum kekunci teman-teman ya. Kalau rombelnya jumlah rombel ya, bukan pembelajaran ya. Belum dikunci, akan dikunci tanggal 31 Agustus dan kemudian karena berkaitan dengan guru kebutuhan guru, maka validasi guru tunggal dipastikan di atas bulan Agustus. Nah, guru tunggal itu bisa diketahui ketika sudah terjadi perhitungan kebutuhan guru. Nah, kebutuhan gurunya aja dihitung setelah tanggal 31 Agustus. Maka validasi guru tunggal dipastikan di atas bulan Agustus, ya. Guru tunggal adalah guru yang jamnya kurang karena rombel sedikit dan cuma dia yang, mengajar linear dengan mapel tersebut. Contoh misalnya di sekolah saya nih rombelnya cuma ada 3 guru PPKN di tingkat SMK kan berarti cuma dapat 6 jam ya kalau rombelnya ada 3 ya, karena satu rombel 2 jam. Nah itu berarti nanti validasinya belakangan tuh di atas bulan Agustus gitu ya, karena nggak bisa nambah jam gitu, tapi tetap harus punya tugas tambahan ya. Ini juga guru tunggal wajib ada tugas tambahan semaksimal mungkin. Itu teman-teman ya. Seperti itu, karena berkaitan dengan penghitungan kebutuhan guru, kemudian beberapa TTLE masih perhitungan, ya ini yang kemarin rewel ya. "Koordinator gimana Bang koordinator gimana Bang?" Makanya saya belum berani jawab ya, karena, ya nunggu informasi resmi aja ya. Jadi artinya TTLE masih proses aja, kalian sabar aja dulu. Nah, gitu. Ya, jadi kalian sabar untuk perhitungan kebutuhan guru ya, perhitungan tugas tambahan teman-teman, ya. Dan nanti akan, kita bahas juga mungkin, di video lain ketika validasi Agustus sudah rilis dan apakah tetap Julinya bisa cair atau tidak. Ada beberapa ketentuan yang membuat bulan Juli bisa tidak cair, ya. Nanti kita sampaikan di lain video aja. Ya, kemudian yang terakhir, catatan yang terakhir adalah bagi yang belum ini nih, belum SKTP periode Januari sampai Juni 2026 maka hanya akan diproses jika usulan melalui simptom. Seperti ini nih. Untuk SKTP periode Januari sampai Juni yang masih terkendala akan diproses berdasarkan laporan dinas. Jadi bukan kalian, ngurus ke Dapodik dan lain sebagainya itu tidak, karena Dapodik sudah tidak bisa merubah data di bulan semester lalu. Jadi kalau ada berkaitan dengan SKTP antara Januari sampai Juni yang belum terbit, silakan hubungi operator dinas untuk mengetahui kelanjutan apa yang harus kalian lakukan. Seperti itu, teman-teman. Penting. Ini penting, ya. Ini semua sepemahaman saya sebagai OPS saja, ya. Jika ada kesalahan dalam memaknai pesan admin info GTK, kami mohon maaf, ya, teman-teman. Jadi saya jujur ini adalah gambaran saya sendiri membaca pesan ini. Jadi jika ada perbedaan data ya kami mohon maaf sebesar-besarnya ya atau perbedaan yang dimaksud dari admin info GTK. Teman-teman boleh kok menafsirkan pesan itu sendiri.
Kalau ini adalah tafsiran yang saya terima berdasarkan pesan dari Mimin di balik layar dan juga berdasarkan pengalaman-pengalaman sebelum-sebelumnya ya. Ya memang seperti itu biasanya. Gitu, guys. Oke, jadi itu saja pendapat Ngapakpedia terkait informasi terbaru validasi info GTK Juli dan Agustus. Semoga video ini bermanfaat. Jika ada yang mau ditanyakan, silakan tinggalkan pesan di kolom komentar. Kurang lebihnya mohon maaf, saya Hiris. Salam satu nusa, salam satu bangsa, salam satu bahasa, salam satu data. Salam terakhir, salam Ngapakpedia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.